Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaratul Khairia dari Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, jurusan Ilmu Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang proses pencernaan pada manusia. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu fungsi makanan. Fungsi makanan secara umum yakni sebagai sumber energi, dua sebagai pembentuk kerangka biosintesis, dan tiga sebagai nutrisi esensial yang membantu fungsi fisiologis. Untuk memenuhi fungsi-fungsi tersebut, kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, lemak, karbohidrat, garam-garam mineral, dan vitamin. 1. Protein. Protein mengandung asam amino yakni esensial dan non-esensial. Protein yang dibutuhkan oleh orang dewasa sebanyak 1 gram per kilogram dari berat badan perharinya. Jika protein berlebih dalam satu hari, maka akan dikeluarkan melalui ginjal. 2. Lemak atau lipid berfungsi sebagai pelarut beberapa vitamin. Kebutuhan lemak pada orang dewasa 0,5 sampai 1 gram per kilogram dari berat badan perharinya. 3. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan penghasil energi 4,12 kalori per gram. 4. Garam-garam mineral. 1. Kalsium. Kalsium yang dibutuhkan 0,8 gram per harinya yang berfungsi untuk pembentukan matrik tulang serta membantu proses pengumpulan darah. 2. Fosfor yang dibutuhkan 1 mg per harinya yang berfungsi untuk pembentukan matrik tulang serta proses pembelahan sel. 3. Fluor untuk menguatkan gigi. 5. Vitamin. Vitamin terbagi dua. Ini vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air berupa vitamin B1, B2, B6, vitamin C, dan vitamin H atau biotin. Vitamin yang larut dalam lemak. 1. Vitamin A sebagai pembentukan sel. 2. Vitamin D yang berfungsi sebagai pengatur kadar kapur dan fosfor. 3. Vitamin E yang berfungsi mengatur fertilasi, dan vitamin K yang berfungsi untuk pembentukan protrombin. Selanjutnya kita masuk kepada proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan merupakan pengubah makanan atau penyerapan makanan berupa sari-sari makanan serta nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, serta memecahkan molekul makanan menjadi makanan yang lebih sederhana dengan bantuan enzim dan mudah diserap oleh tubuh. Dua macam proses pencernaan. 1. Proses mekanis dan 2. Proses kimiawi. Proses mekanis merupakan yang terjadi pada mulut yang dibantu oleh gigi dan lidah serta peremasan yang terjadi pada lambung. Dan proses kimiawi berupa proses yang dilakukan dengan bantuan enzim. Selanjutnya, proses pencernaan makanan. 1. Ingesti. Ingesti merupakan proses memasukkan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. 2. Mustikasi merupakan proses menghancurkan makanan di dalam mulut dan dibantu oleh gigi dan lidah. 3. Deglutisi merupakan proses penelan makanan melalui kerongkongan. 4. Digesti. Digesti merupakan proses peremasan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana yang dibantu oleh bantuan enzim di dalam lambung. 5. Absorpsi. Absorpsi merupakan proses penyerapan makanan dan sari-sari makanan di dalam usus halus. 6. Defekasi. Defekasi merupakan proses pengeluaran makanan atau zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya, alat-alat pencernaan makanan. 1. Mulut atau rongga mulut. Di dalam mulut terdapat 3 alat yang membantu proses pencernaan makanan. Pertama, gigi. Gigi berfungsi sebagai memotong atau mengunyah makanan agar menjadi makanan yang lebih sederhana agar mudah ditelan. 2. Lidah. Memiliki fungsi sebagai
pengatur letak makanan dalam mulut dan sebagai pengecap rasa makanan. 3. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah mengandung beberapa bagian, yakni air, mukus, enzim amilase, dan zat antibakteri. 2. Esofagus atau kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan antara mulut dengan lambung, yang di dalamnya terdapat faring yang terdiri dari klep yang berfungsi sebagai pengatur makanan agar tidak masuk ke dalam tenggorokan atau trakea. 3. Lambung. Lambung merupakan kantung yang dapat menampung makanan sebesar 1-2 liter perharinya. Di lambung terdapat 3 otot, yakni otot memanjang, melingkar, dan menyorong. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi. Senyawa kimiawi yang dihasilkan lambung berupa asam HCI yang berfungsi sebagai mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. 2. Lipase yang berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. 3. Renin berfungsi mengendapkan protein pada susu dari ASI. 4. Mukus berfungsi melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam HCI. Hasil proses pada lambung tersebut menjadi bubur dan disebut dengan bubur Kim. 4. Usus halus. Usus halus memiliki panjang 6-8 meter, terbagi menjadi 3, yakni duodenum, jejunum, dan ileum. Senyawa yang dihasilkan pada usus halus berupa disakarida yang berfungsi sebagai menguraikan disakarida menjadi monosakarida. 2. Amilase berfungsi mengubah amilum menjadi disakarida. Lipase yang berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan kimotripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Usus besar memiliki panjang 1,5 meter, berbentuk seperti U terbalik, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Fungsi kolon tersebut sebagai 1. Penyerap air selama proses pencernaan. 2. Tempat dihasilkannya vitamin K dan vitamin H. 3. Pembentukan massa fases. Dan 4. Mendorong sisa-sisa makanan atau hasil makanan agar dikeluarkan melalui anus. 6. Rektrum dan anus merupakan tempat pembuangan fases dari tubuh sebelum dibuang melalui anus. Otot sphinkter yang menyusun rektrum terbagi 2, yakni otot polos dan otot lurik. Selanjutnya, gangguan dan kelainan sistem pencernaan. Gangguan dan kelainan sistem pencernaan dapat disebabkan oleh 3 hal. 1. Pola makanan yang tidak sehat. 2. Infeksi bakteri dan kelainan alat pencernaan tersebut. Macam-macam gangguan pada alat pencernaan. 1. Diare. Penyebabnya bisa berupa stres dan makanan yang salah, serta organisme perusak yang dapat melukai dinding usus. Diare dalam waktu yang lama dapat mengurangi air serta garam-garam mineral sehingga terjadinya dehidrasi. 2. Sembelit atau konstipasi terjadi jika bubur Kim terjadi lambat menuju usus besar. Penyebabnya bisa berupa kurangnya mengkonsumsi makanan yang berserat serta terlalu banyak memakan daging. 3. Tukak lambung atau ulkus. Dinding lambung diselubungi mukus yang di dalamnya terdapat enzim yang menyebabkan enzim tersebut memakan bagian terkecil dari lapisan permukaan lambung. 4. Radang usus buntu terjadi karena penyumbatan makanan yang mengeras sehingga menyebabkan pemblokiran usus buntu yang menyebabkan fase tersebut keras dan anus menjadi meradang dan bengkak.
Sekian penjelasan dari video kali ini, yakni tentang proses pencernaan makanan beserta gangguannya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.